داوي قلبي وامنحه سر القرب واجري كربي وألحقني بأهل الله. الله الله يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al 'ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian sambungan kitab fikihnya yang warnanya kuning itu halaman 62 baris kedua. Yang warna kuning halaman 62 baris kedua. Yang warnanya putih kertasnya itu halaman 89. Paling atas juga. Halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kita ulang sedikit lah. Wa yajibu qarnun niyyati bi awwali takbiratil ihrami wastishabuha ila akhiriha. Wa yajibu dan wajib qarnun niyati menyertakan niat itu niat sembahyang. Kan rukun sembahyang semalam 18 Sidin. Yang pertama niat Sidin. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, di saat takbirat jadi niatnya itu di mana ma'andaknya. Jadi wajib menyertakan niat itu bi awali takbiratil ihram. Di awal dia mengucapkan takbiratul ihramnya. Wastishabuha dan menyertakannya lah ila akhiriha sampai akhir dari takbiratul ihram. Jadi Sidin mulai A-nya Allahu Akbar tuh nah sampai ro-nya situ, nah di situnya menyertakan niatnya. Nah di sini Sidin memakai yang naranya muqaranah al-haqiqiyah naranya. Muqaranah al-haqiqiyah itu menyertakan niat dari awal takbir sampai habis kadada kosong. Jadi mulai Allahu Akbar, tak andak beratan tuh niatnya mulai alawan ro tuh di dalam hati lah mandaknya. Allahu Akbar. Kata andak beratan niatnya paling tidak kalau sembahyang fardu kan 3 kalau yang wajib dalam niat qasdul qasad, ta'arud lil fardiyah, kemudian ta'yin. Sahajaku sembahyang fardu subuh misalnya. Nah, kalau berjamaah misalnya tambahi berjamaah atau menjadi makmum atau mengikuti imam. Nah, dari A-nya tuh nah Allahu Akbar, tak andak beratan kadada yang kosong. Nah, Sidin memakai ini niatnya naranya muqaranah hakikiyah. Yalah, besertaan niat itu dengan hakiki. Hakiki itu kadada kosong di takbirnya semuanya berisi niat. Nah, semuanya berisi nih niat. Nah, ini bagus nih mun kawan nang kayak ini. Lah, nang kayak ini
Allahu Akbar. Nah, di dalam situ andaknya dalam hati lah. Nah, ini ada juga ya lo salah memahami di kitab tuh nah. Ya kan punya kitab Melayu tuh ada kalau kitab Melayu. Jadi jar menyatakannya kan begitu. Betul jangan lalu niat sembahyang jasa hajaku sembahyang fardu subuh misalnya dua rakaat bangkit imam lalu hanya bertulisan di situ Allahu Akbar ya. Dikiranya niat dulu hanya takbir kada itu kada sah sembahyang dalam madzhab Imam Syafi'i itu jelas lah. Ya karena mesti yang naran niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Menyenghaja sesuatu, mengqasad sesuatu taimbai lawan awal gawian. Amunnya terdahulu niat hanya Allah Akbar, itu berdahulu niat dalam fikih narannya azam. Nah kalau dalam sholat itu tidak sah. Nah, berdahulu niat hanya Allah Akbar. Nah, jadi mandak niatnya itu di dalam takbir. Narannya muqaranah disertakan, diimbayakan lawan awal-awal gawian yang wajib dalam suatu ibadah. Nah ini sembahyang, wudu, mandi wajib. Beda kan dalam puasa. Kalau puasa jangan taimbay lawan awal gawian puasa. Karena awal gawian puasa itu pas terbit fajar. Jangan di situ mandak niat. Niat puasa itu sebelum terbit fajar. Baduhulu niat hanya kita puasa. Yalah, bahkan ulama bilanya taimbay lawan fajar ada yang menyatakan ada sah. Karena kadang awal kau taimbay lawan fajar tuh mandak niat. Jadi mesti terdahulu niat puasa tuh. Lah, jadi situ posisinya azam maqaman niyahnya. Azam tapi menempati maqam niat. Tapi kalau sembahyang mesti timbai takbir. Nah, ada naranya niatnya itu naranya muqaranah al-hakikiyah. Mesti timbai sama sekali. Kada ada kosong takbirnya. Allahu Akbar. Tak andak beratan niatnya tadi. Mulai A sampai Ro. Nah, namun kawannya bagus mana ini. Nah, cuman kita umpat yang pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala jarsidin fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyah. Nah, Imam An-Nawawi beliau mencukupkan, mempadaakan, artinya sahaja niat itu, niat sembahyang itu yang diletakkan di takbir dengan muqaranah al-urfiyah. Muqaranah urfiyah itu yang penting jaka bahasa kita tak andak niat itu di dalam takbir. Di mananya kata andak di Allahnya kah? Akbarnya kosong lalu jar. Tapi di Allahnya ada Allah. Di situ anak niat bertahan sudah. Sahaja aku sembahyang pada subuh gitu karena Allah aja akbar sahaja kah? Sah. Menjadi Imam Nawawi sana kita umpat yang di sini supaya kada mengalihi. Kita yang Allahu Akbar mesti ada kosong di Allahnya atau di bar anunya tuh baknya ada sah. Nah ada sani naranya muqaranah al-urfiyah secara uruf aja yang penting tak andak niat dalam takbir itu. Yang penting di dalam takbir yang mulai A sampai Ro itu nah di dalam kurungi A lawan Ro-nya tuh di dalam kurung lah. Nah di dalam situ ada niat, nah itu sah sudah nih. Nah, sah niat sembah yang naranya muqaranah al-urfiyah. Ya, muqaranah al-urfiyah. Nah, ampun sidin memakai muqaranah al-hakikiyah. Nah, kita kada belajar udah tahu kisahnya nih. Yalah, ada yang kasihan benar. Yalah, salah mandak niat tuh nah. Mandak niat dulu hanya takbir. Nah, kasihan benar lah. Yalah, amun dalam madzhab Syafi'i kan ada sah. Dalam madzhab Imam Syafi'i, ya kan? Dalam madzhab Imam Syafi'i. Bahkan kalau Imam Syafi'inya itu karena mesti muqaranahnya hakikiyah dan di situ karena istihdor al hakiki juga. Nah, ini mesti tanya dalam niat itu karena muqaranah lawan istihdor dua tuh mesti tandak. Muqaranah itu disertakan niat, istihdor tuh menghadirkan sembahyang. Nah, istihdornya ada dua pulang. Ada istihdor hakiki, ada istihdor urfi. Istihdor hakiki itu, nah Imam Syafi'i memakai ini sih dan muqaranah hakikiyah wal istihdor hakiki. Istihdor hakiki itu kayak apa? Ketika meletakkan niat, menghadirkan di dalam hatinya
itu akan gawian sembahyang sepenuhnya. Jadi rukun-rukunnya tuh terbayang bertahan. Misalnya Allah sajaku sembahyang itu tak andaki bertahan tak. Sembahyang itu terdiri dari rukun, yang rukun-rukunnya niat, baca Fatihah, berdiri, ruku, tumaninah, sembahyang bertahan hanya bar. Itu namanya istihdar hakiki. Nah, kalau kita memakai istihdar urfi jadi, ya kalau apa istihdar urfi itu? Yang penting secara jumlah hadir di hati kita, menghadirkan sembahyang itu secara jumlah. Yang naran sembahyang itu ya kita nangka ini ya sudah. Makanya supaya kau istihdar urfi itu harus belajar. Karena supaya kau menggambarkan sembahyang secara jumlah itu harus tahu rukun. Yang naran sembahyang itulah yang terdiri dari 13 rukun tuh, iya tak? Nah itu, jadi ketika kita tambat sholat, kita tahu bayangan sholat itu kayak apa. Nah naranya istihdar urfi. Tanpa kita mengkosot sebuting-sebuting dari rukun sembahyangnya. Nah, itu nanya istihdar urfi. Nah, ini yang kita pakai. Nah, pernahlah kita terbayang ini sembahyang sudah. Ada tahu aja. Itu niat naranya istihdar menghadirkan sembahyang itu di dalam hatinya secara jumlah. Ini nangka ini penggawean sembahyang. Nah, imbatu pulang diandak kosotnya sengajaku sembahyang, kemudian itu sengajaku sembahyang, kemudian diandak fardunya, diandak ta'yin sengajaku sembahyang fardu subuh. Nah, itulah naranya istihdar secara urfi. Yang penting sudah terbayang yang narah sembahyang ini ya sudah secara jumlah aja sembahyang jadinya. Nah, ada yang tunggal butingan. Nah, yang mana yang rajin kita pakai? Tahuannya aja tahu jar. Nah itu istihdar. Nah itu. Jadi karena dalam muqaranah niat itu menyertakan niat itu ada istihdar naranya. Cuman yang kita pakai yang paling mudah diterapkan untuk masyarakat, untuk kita semua ini kita memakai muqaranah al-urfiyah dan istihdar urfi. Ya kan, muqaranah urfiyah yang penting tersertakan niat itu dalam takbir. Kemudian istihdar yang penting ingin menghadirkan sembahyang itu secara jumlah. Sembahyang ya kan? Nah, itu tuh naranya lah. Nah, itu jasirin wa yajibu qanuniyya bi awwali takbiratul ihram wastishabuha ila akhiriha. Itu ampun sidin. Jadi nah habis sudah tentang rukun sembahyang yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram, yang mana disitulah kita meletakkan niat yang itu rukun sembahyang yang pertama. Jadi tak Allah, nah anda niat sudah Allahu Akbar, ya kah? Allahu Akbar. Nah, yang bagus tuh lagi ini menanak naik tingkatan yang ini lah. Muqaranah hakikiyah istihdar urfi. Jadi ingat bahwa muqaranah hakiki dari Allahu Akbar, tapi istihdarnya dia pakai urfi. Secara jumlah aja tandak sembahyang, tapi dari A lawan ra itu ada kosong niatnya. Nah, itu bagus tuh naik tingkatan niat kita tak. Lah, jadi dari Allahu Akbar. Nah, kada ada kosong. Nah, Allahu Akbar berarti kan kalau yang pakai muqaranah hakiki itu cuma aja takbir tuh. Allahu Akbar. Yang penting ada panjang 2 harakat. Allahnya akbar ya lagi. Karena itu tandak bertahan. Dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tetap. Dua orang sih panjangan jar. Allah. Nah, lambat mananya mandaknya. Mandak ini niatnya itu nah. Nah, karena yang bagus lagi ada karena naranya tahaddusun niyah naranya. Bukan. Apa? Imbias lah. Imbiasul qalbi itu yang paling bagus lah. Bukan tahaddus atau hadisun nafsi ya. Ya kan? Arti imbias itu langsung tandak aja situ sini niatnya itu paling bagus tuh. Imbias namanya. Terdorong hatinya langsung terbayang sembahyang. Itu paling bagus niat. Nah, kalau kita tuh naranya hadisun nafsi atau tahaddusun nafsi ya. Tahaddusul qalb. Hati kita mau berpandir. Sengaja ku sembahyang atau hati berpandir kalau orang yang sudah anu tuh lah, dia langsung aja tetek dia langsung tandak niatnya. Jadi kada lawas kadanya Allahu Akbar. Maka ada berniat jar enggi orang memakai biasa mun orang tuh alim, begitu sudah membacakan kitab fikih nang kayak ini, kada mungkin orang ada berniat. Orang memakai yang harat niatnya, iyalah. Nah, seorang yang hanya belajar ini Allah.
Napa aja Allahu Akbar. Kada lalu caranya panjangnya. Nenggi orang langsung tandak. Langsung tandak aja niatnya. Nah, yang itu ya harap Allahu Akbar. Nah, ya lah. Nah, coba kena dilatih-latih ya Allah. Sebagai sunat ya. Allahu Akbar. Mudah langsung aja tandak niatnya tuh nah. Tapi pas lah semua rukun niatnya tuh tandak. Nah, mau kada belajar jangan coba-coba. Ada kawan. Nah, Allahu Akbar. Memang dalam takbiratul ihram itu dianjurkan mengkawat, jangan lawas Allahnya pangamunnya kawat ah. Janganlah lawas. Nah, bagi sampai lebih 14 harokat, sebagian ulama menyatakan tidak sah. Jadi sampai 7 alif. Yang benar Allahu Akbar. Panjang mana misalnya lebih dari 14 harokat. Jadi mau pindah ngalih niat tuh yang wajib-wajibnya. Jadi andak. Ya Allah, yang panjang, seorang sudah ngalih, mana wajibnya ngalih, dipanjangi pulang 4 rakaat. Menghadap kiblat tunai. Ya Allah kok panjangan. Nah yang wajibnya aja dulu. Nah itulah tentang niat. Ya Allah. Kemudian wasalisu dan rukun sembahyang yang ketiga al-qiyamu lil qadiri fil fardhi. Berdiri bagi orang yang kuasa berdiri pada sembahyang fardu. Nah, jadi rukun sembahyang ketiga berdiri bagi yang kosa, yang kawa. Itu pun dalam sembahyang fardu. Nah, berarti kan lain pada sembahyang fardu yaitu sembahyang sunat. Nah ini fardu lah, sembahyang fardu ini berarti kan sembahyang fardu ain, nggak fardu kifayah, kawannya fardu, maka wajib berdiri bagi yang kawa. Sembahyang kifayah kan fardu juga, tapi fardu kifayah, boleh wajib lah berdiri wajib, berarti nya fardu, iyalah. Nah yang kada wajib berdiri sembahyang sunat, janganlah sah. Jadinya sembahyang sunat itu walaupun sanggup aja berdiri, tapi nyebut duduk nyajar sah. Nah jadi rukun sembahyang yang ketiga berdiri bagi yang kawa, ya, bagi yang kuasa berdiri. Nah, fil fardi di dalam sembahyang fardu. Nah, di dalamnya qaulu al-qiyam innama akharahu 'anin niyyati wat takbiri ma'a taqaddumihi 'alaihima li'annahuma ruknani fi kulli shalatin bi khilafihi fa innahu ruknun fil fardhi faqat. Nah, hanya saja musannif mendudikan berdiri ini mengandak ke nomor 3 sini daripada niat dan takbir beserta padahal berdiri nih pada huluan digawi. Bujur kada? Berdahulu berdiri kan berdahulu berniat takbir. Berdiri kalau dulu kenapa sih andak di nomor 3 niat apa rukun sembayangnya? Maka berdahulu begawi. Kan untuk sembayang berdiri kalau dulu hanya bertakbir. Takbir itu ada niat andakannya di situ. Kenapa sih di nomor 3 andakannya mestinya kan berdulu Bang. Nah, hanya saja jadi musannif mendudikan masalah berdiri ini, rukun berdiri ini daripada niat dan takbir karena bahwasanya keduanya niat dan takbir niat dan takbir itu 2 rukun pada setiap sembahyang. Sembahyang apa aja? Sembahyang sunat termasuk. Awalnya biar sembahyang sunat kada bertakbir, kada berniat, ada awal. Jadi sembahyang napa aja niat lawan takbir itu rukun. Nah, bi khilafihi kesalahan lawan berdiri siden. Karena maka bahwasanya berdiri itu adalah rukun pada sembahyang fardu saja. Sembahyang fardunya, sembahyang sunat kada rukun. Makanya sidin andak berdiri itu di nomor 3. Ya kalau didahulukan orang niat takbir padahal berdiri berdahulunya. Mestinya hitung atau berdiri dulu. Kenapa jadi niat? Nah, pernah lah pintu bayang nenek belajar bahari niat takbir berdiri. Kenapa berdiri berdudi? Niat dulu takbir hanya berdiri aja. Padahal berdiri berdulu gawian. Alasannya oleh ulama ini sirin berdiri itu rukunnya pada sembahyang fardunya. Mau sembahyang sunat kada. Yalah. Dalam artian berarti biar sembahyang sunat sambil berduduk niat boleh lah. Boleh. Allahu Akbar hanya berdiri. Boleh. Ya Allah. Nah. Kalau hanya sembahyang fardu kada awal harus berdiri dulu, hanya berniat, hanya takbir di situ. Takbir lo nih niat. Nah, itu sini.
Wa afdalu arkani salatil badaniyah al-qiyamu. Nah, dan sepaling afdal rukun sembahyang yang sifatnya badan, berarti rukun sembahyang yang fi'li, yang gawian adalah al-qiyamu, berdiri itu paling afdal gawiannya. Gawian rukun, ini kan rukun sembahyang badan, rukun fi'li naranya. Lah ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Yang mana aja yang paling afdal jar? Berdiri kah, rukun kah, sujud kah? Ruku sujud. Ujar sirin berdiri yang paling afdal. Nah, berdiri. Jadi bagus toh kita berdiri itu belawas, memanjangi surah karena berdiri itu paling afdal dari rukun badaniyah. Summa sujud, kemudian yang kedua keafdalannya adalah sujud. Nah, ini bagus kalau sujud itu lawas, bagi sujud akhir, nyamper sembahyang sorangan. Nah, summa ruku, kemudian ruku. Summal i'tidal, hanya i'tidal itu posisi keafdalan dalam rukun fi'li. Nah, wa kharaja bil badaniyati al qalbiyah, dan tidak termasuk dengan rukun badan yaitu rukun qauli, rukun qalbi, rukun gawian hati, yaitu niat. Kan niat seperti niat fahiya afdalu minhu, maka niat itu lebih afdal daripada berdiri. Kenapa aja punya kada berdiri kada jadi sembahyang naranya. Ya Allah. Nah, niat itu kan gawian hati. Ya Allah. Nah, lil qadiri sidin sayati muhtarazuhu fi syarih, karena di sini pengecualian dalam syarat. Wa yasulul qiyamu, ulun baca di dalam lah. Nah, di dalam tuh makin halus kalau tulisannya, makin kada berbaris. Wa yasulul qiyamu bin nasbi zahrin wa in atraqa ra'sahu bal huwa sunnatun. Dan hasillah berdiri itu dengan menegakkan belakangnya. Jadi belakangnya ditegakkan, jangan bertunduk ini berdiri. Yalah, itu bertunduk naranya. Sekalipun menundukkan niakan kepalanya. Bahkan itu sunnah sini. Jadi sini berdiri, nah tegak niat pundaknya, bertunduk kepala. Bahkan sini bertunduk kepala ini hukumnya sunat supaya melihati kepesujudan. Kalau misalnya berdiri gini. Nah, ini bagi yang kada ozor lah, mun ozor mun langsung kayak ini pang sudah. Ini kada ozor berdiri. Nah, itu kada menegakkan belakangnya, kada berdiri naranya mau bujuk berdiri. Kada apa-apa bang, supaya tahu aja kalau bangnya sembahyang fardu nang kayak ini aja. Allahu Akbar, langsung aja banyak datang tuh kan membujuri selawar. Bujuri selawar langsung aja Allahu Akbarnya. Sah takbirnya kan sah. Ya takbir itu diandak di saat orang tuh sudah bujur berdiri. Tak berdiri hanya bertakbir. Munnya belum bujur lagi berdirinya kada sah, masih bertunduk ini. Allahu Akbar bujur coba akbarnya berdiri. Nah, tapi memulainya belum berdiri. Ini sembahyang fardu lah, sembahyang fardu. Sembahyang sunat kada apa-apa ya Allah. Nah, jadi sini ini dicagatakan. Wa yusannu ayyufarriqa baina qadamaihi bisyibrin, dan disunatkan bahwa memisahkan ia di antara dua kakinya sekedar sekilan. Jadi sekilan ini sekilan kita lah. Nah, jangan rapat benar. Ini rapat benar namanya. Jangan dua nak ini kelebaran. Jadi sejengkal atau sekilan kita lah. Segini nah, yang normalnya sini. Yaitu sepintangan nih bagian lembung kita nih jangan dilebari lagi nah kayak ini. Ya kalau sunatnya ini. Nah, lah kita latihan dulu khususnya. Jadi ini. Kemudian karena sunat nih nah jari-jari ini diarahkan ke kiblat, nyakawa, amunnya kawa, kiblat kada yang dimereng kayak ini nah. Nah, kalau kita kan punya kita kada mahatiakan, nah kayak ini pang jadi gimana? Mereng ini pang, berarti jari kita kada ke kiblat. Janganlah jari kada kiblat, sunatnya arahkan jari itu ke kiblat. Nah, kayak ini nah, mun dihatiakan kau, mun diperhatiakan, mun kita kada memperhatiakan berdiri biasa. Mana kan? Yalah, nah kadang parak benarnya. Kadang nah sejengkal sunat sih dan ini nah kayak ini yang kita anukan ya Allah, karena ini sunat berarti gawiannya Rasulullah. Ini dia di mana kita tahu? Nya kada belajar kita tahu kita. Nah, makanya jar Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Di mana kita melihat Nabi sembahyang? Makanya ada ulama mensyarahkan "Shallu kama alimtumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku kayak apa sembahyang. Nah, kayak apa kita supaya tahu Nabi sembahyang? Belajar. Nggak usah belajar,
lawan guru yang sampai sanadnya kepada Rasulullah, sehingga kita tahu gawean Rasulullah kayak ini. Yalah, ya berkitab, kitabnya yang bujur-bujur muktamad yang diperpegangi oleh ulama-ulama. Yalah, nah lawan guru pulang dicontohkan sidin, dari berdiri gini ketahuan dah. Nah, imamnya nyakawa harusnya kayak ini ya Allah, karena imam mestinya yang harus bujur-bujur mengikut Rasulullah, maka harus belajar. Jadi kalanya bahasanya mohon maaf lah, orang nggak ada mau belajar kitab pikir ini nah, lah umurannya kada kau amalkan sallu kamara itu muni usalli itu. Di mapanya hendak tahu kayak apa Nabi sembahyang, mun kada mau bati ulama yang sudah sampai sanadnya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita ya diberi taufik hidayah, diberi keikhlasan dalam menuntutnya. Dan dikehendaki Allah ya tahu kita bujur-bujur kawa yang sallu kama raaitumuni usalli itu nah. Hendak benar kita di mapa supaya Rasulullah itu kayak para Rasulullah sembahyang. Nah itu disaksikan oleh para sahabat, disampaikan kepada tabiin, sampai tabiin sampai ke guru-guru kita. Nah, tapi ini masalah furo lah, masalah ilmu cabang. Nah, jadi ada perbedaan pendapat tuh biasa. Ya, kalau ada kayak ini ya sudah Yang kita makanya jalan carilah pedomannya yang dua menyampaikan kepada Rasul. Jangan kena umpasin lalu camu Yang Allah coba cari pedoman. Kitabnya ini kita bujur nih dipakai oleh ulama-ulama kita. Yang Allah. Nah, ini kan di Darussalam dipakai ini Datuk Kashful Anwar yang memilihkan kitabnya dibacakanlah di Darussalam itu kitab Syarah Sitin. Janganlah banyak Syarah Sitin tamat benaik tingkat ke Fathul Qorib. Tuntung Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nah, naiknya kita sampai ke itu aja lah. Tamat Syarah Sitin, Fathul Qorib. Pulang kita baca, biar fikih aja dulu. Fikih kita ini belum banyak lagi kita. Ya lah. Nah, jadi berdirinya kayak itu aja sini. Khilafan liqauli sahibil anwar bi arba'i asabi' jar. Nah, ini menyalahi bagi pendapat pengarang kitab Shahibul Anwar yang mengatakan 4 jari. Nah, memang ada yang mengatakan 4 jari. 4 jari itu segini berarti. Ya. Nah, ini sini kada sama aja sini lawan yang biasa yang dipakai oleh kebanyakan ulama yaitu jaraknya sejengkal. Sejengkal itu sejengkal normal yang biasa. Cukup yang kayak inilah, kayak ini benar. Nah, ada yang mengatakan 4 jari. Ada yang mengatakan tapi ini kesalahan disini bagi pendapat yang mengatakan 4 jari. Wa yukrahu ayyuqaddima ihda rijlahi 'alal ukhra wa ayyulsiqa qadamaihi. Dan dimakruhkan bahwa memajukan ia akan salah satu dari 2 kakinya atas yang lain. Dan makruh juga menempelkan kedua kakinya. Jadi makruh di sini kayak ini nah. Nah aja. Sah aja bang. Sebelah terbaju. Lah atau kayak ini nah. Sambil bersandar ulang, bolehkah? Boleh aja bersandar ya lah. Bersandar di tihang kayak ini. Sakanya banyak rokok terjungkang, bujuran coba aja rokok. Banyak ada begamat langsung tubang. Terjungkang, ya menyuruh purit kawan di muka. Makruh di sini menempelkan kedua kaki. Ini nih. Tempelakannya artinya bersampuk 2 kaki. Nah, paling kada benar 4 jari atau yang tadi kebanyakan ulama menyebutkan sejengkal. Nah, sejengkal. Itulah. Nah, itu masalah berdirinya lah. Jadi tegak. Yang wajibnya kan yang penting tegak dari mulu kakinya kan itu masalahnya perkara sunnah. Ada apa-apa ya. Nah, habis sudah. Jadi berdiri fil fardhi, kita kembali ke atas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabdanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husainin kepada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Nah, jadi sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain ini adalah diantara sahabat yang termasuk mustajabud dakwah yang doanya tuh dikabulkan Allah. Nah, makanya ketika kita mendengar atau membaca kitab atau membaca hadis yang di situ menyebutkan Imran bin Husain, banyak berdoa. Nah, berdoa kita lah, dan ya Allah dengan berkat Imran bin Husain segala dosa kita diampuni Allah. Ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kita, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, kekurangannya disempurnakan Allah, segala hajat kabul. Ya, mudah-mudahan diluaskan rezeki, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan keafiatan sempurna zahir batin, selamat dunia dan
akhirat, senantiasa diberikan keberkahan hidup, taufik hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan mati husnul khotimah. Itu Sayyidina Imran bin Husain. Husain itu selalu dikabulkan doanya. Nah, bergelar dengan mustajabud da'wah. Jadi bila kita mendengar itu Imran bin Husain, lah maka berdoa. Ada doanya memang ulama saya menyusahkan, memang kada hafal doa Arabnya itu. Guru kami biasanya ada membaca guru kami. Jadi karena sabda Nabi yang mengatakan kepada Imran bin Husain wa kanat bihi bawasiru, dan adalah dengan beliau itu kena penyakit bawasir. Bawasir itu kayak ambien bahasa kita. Ambien yang tak ulur dah. Tak keluar kah tak ulur kah? Orang kada tahu lah. Kada bisa ambien dah jangan. Lah ambien. Lalu Nabi mengucapkan kepada Imran yang kena penyakit bawasir tadi. Ambien kita. Ujar Nabi, sholli qa'iman, Nabi. Sembahyanglah engkau keadaannya berdiri. Nah, lalu fa in lam tastati, Nabi, faqa'idan. Maka jika engkau tidak mampu berdiri sembahyang, maka sembahyanglah berduduk, Nabi. Berduduk. Nah, fa in lam tastati fa'ala jambin. Maka jika engkau tidak mampu berduduk sembahyangnya juga, kada kau juga berduduk tetap sakit, maka sembahyanglah berbaring. Berbaring ke higa. Ya kah? Berbaring. Nah, fa illam tastati fa mustalqiyan, jadi. Maka jika engkau tidak mampu juga berbaring, maka berabah. Naranya telantang. Betelantang. Ya ada sembahyang itu berarti harap kecuali dia kada kau lagi orang di anu kan. Lah, kada kau lagi ditelantangakan dia berarti harapnya lagi. Nah, iya diharap sembahyang situ. Yang namanya betelantang. Nah, betelantang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya Nabi. Tiada memberatkan oleh Allah akan seseorang melainkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa, itu maknanya annallaha la yukalliful 'abda illa ma fi wus'ihi. Bahwasanya Allah tidak memberatkan akan hamba melainkan sesuatu yang sudah memang kesanggupannya. Nah, artinya apa ya? Sembahyang itu sanggup diberataan gitu. Aku kan sanggup sembahyang, jangan mungkin karena sembahyang itu dipardokan Allah. Maka Allah nyebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Berarti semua orang itu sanggup. Berapa kada sembahyang? Berarti kada mau sembahyang. Itu aja. Bahkan kada kawa berdiri jar, berduduk. Yalah kada kawa berduduk. Berbaring kehiga kada kawa juga, bertelantang kada kawa juga. Sembahyang akan lagi. Mati itu berarti. Ya kalau karena kan sembahyang itu kan dipadukan Allah. Yalah, aku harus sanggupnya sembahyang jar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berarti sudah kawan itu. Berarti sesuai kemampuannya ke sembahyang tuh. Lah kawan berarti. Ya ada juga masalah pentafsiran ya Allah. Garing jar kada sanggupnya garing, maka Allah Taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kada sanggup garing jar. Ya Allah, kenapa mati jar? Mestinya kan punyanya sanggup nyandang garing kada mati. Nah, salah mentafsirkan ya Allah. Nah, jadi keparduan hukum-hukum yang Allah terapkan itu semuanya sesuai dengan kemampuan manusia sudah. Hanya sembahyang, puasa, itu kawa orang. Nah, kalau puasa kena kada wajar, kada sanggup berarti kalau ada aturannya, berarti kena kada boleh puasanya. Bilanya garing kada usah puasa. Karena bilanya kawah hanyar pulang ya Allah dikodok. Nah, kayak itu. Tapi kalau sembahyang biar garing tetap wajib sembahyang. Nah, cuman tadi ada keringanannya. Kada kau berdiri, berduduk, kada kau berduduk. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya berdiri itu wajib. Tapi ini pada sembahyang, pada kanan Nabi menyuruh dulu berdiri. Sholli kayak majakan aja Nabi. Sholli kayak pasyita. Sembahyang kayak apakah engkau hendak berdiri kan? Ada. Tapi jadi Nabi, sholli qa'iman. Berdiri kamu sembahyang jadi Nabi. Sembahyanglah berdiri jadi Nabi. Nah, karena namun kada kawa berdiri hanya berduduk. Nah, kan ungkapannya kalau kada kawa berdiri berarti kan tetap yang asal itu jadi kewajiban. Karena punya kada kawa berdiri hanya kita berduduk. Nah, lalu hadis ini dipakaikan oleh ulama dalam sembahyang fardu. Karena di dalam sembahyang sunat ada pula hadis yang lain. Bila jadi sembahyang sunat itu sembahyang berdiri full pahalanya. Bilanya berduduk, Nabi sembahyang itu separuh pahalanya. Ini pun jadi dalil sembahyang sunat kada wajib berdiri. Karena ada suruh pilihan. Mohon bilanya berduduk, orang sehat aja berduduk sunat separuh pahalanya diberi. Nah, ya Allah. Nah, berarti kan ada hadis lain yang menjadikan sembahyang sunat itu kada wajib berdiri. Nah, itu Pak ulama luar biasa dalam
memutuskan hukum atau menggali hukum inilah. Nah, jadi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian wa kharaja bil qadiri al ajizu, dan tidak termasuk dengan orang yang kuasa berdiri, al ajiz orang yang lemah berdiri, berarti terkawa berdirinya. Maka fa yusalli ala hasabi halih, maka sembahyanglah ya atas menurut keadaannya, sesuai kawanya kayak apanya. Bilanya kada kawa beri kawanya berduduknya berarti berduduk. Nah, fa yusalli qa'idan, maka sembahyanglah ia berduduk. Ini kinilah namunnya kawaja sujud berduduk tuh berduduknya kada yang berduduk di kursi kada. Lah nya kawaja sujud jar berdiri jar kada kawa, berarti berduduk aja sembahyangnya. Duduknya ada tingkatannya karena bilanya kawa berdiri pakai lintuhot. Jadi sujudnya tetap bersujud yang bujur. Kadang-kadang kalau orang ini kada kawa berdiri langsung aja bekursi langsung bekursi aja pada sujud kawa orangnya. Nah itu kan desah karena ya lain orang ada kawa sujud kada kawa lagi tunduk itu sakit mana aja sudah. Nah berarti berduduk bekursi gimana isyaratnya kayak ini ya Allah. Atau nih nah orang karena saraf urat saraf terjepit itu kan kawa bersujud nih tuh sakit bener jar ya Allah. Nah itu bener ini orang kawa aja sujud kada kawa berdiri aja kada tahan sakit berdiri mau berduduk kawa berduduk sembayangnya buju berduduk kata nah duduk. Jadi sujudnya kawa, sujudnya kawa, rukunya bertunduk, sujudnya tetap sujud. Seperti itu tingkatannya lah. Jangan langsung situ sini duduk di kursi. Nah, ada tingkatannya. Kemudian duduknya yang abdol, duduk ipiros. Yang abdol, menyak ada kawa, besila, tasahnya. Gimana kawa? Nah, fa'in ajaza, maka bilanya lemah inya berduduk, sholat mutaji'an ala jambih, maka sembayanglah ia behereng, berbaring atas sisinya, lembungnya. Berarti gini, karena bila behereng inilah, ini kesana kiblat kalau sunatnya herengnya sebelah kanan, berarti kesana kepala. Nah, gitu kan. Nah, jadi kesininya, nah, ini, nah kayak orang meninggal dikubur. Ini naranya ala jambin, naranya berbaring. Itu telah kesana kiblatnya. Nah, kemudian fa'in ajaza sholat mustalqiyan, maka jika lemah ia juga berbaring, maka sembahyanglah ia mustalqiyan, bertelantang. Nah, kalau telantanglah itu kiblatnya kemana? Jangan tersalah lah. Nah, kalau belajar tersalah, kiblatnya itu batis ke sana. Kalau telantang batis ke sana, kepala ini ditinggikan pakai bantal. Jadi kepalanya di sana, batis ke sana lah. Jangan tersalah, dikira aja kepala ke sana, batis sana. Ngadep dulu tuh telantang ini jar. Ada. Jadi ini nah yang diarahkan ke kiblat. Nih. Jadi ke sana nih batis nih. Nah, ke situ nah ya ada yang enggak tahu. Ya dikira ke sana kepala, batis sana. Nah, itu kan menghadap kiblat namanya. Nah, kecuali kalau kok dipindah-pindah lagi orangnya. Ya Allah. Fa'in ajaza au ma'a bitarfi, maka jika lemah ia batelantang yang menggerak akan ruku kepalanya kada kau lagi dia bergerak untuk ruku lawan sujud. Nah, makanya sembahyangnya batelantang, lalu ruku sujudnya mengisyaratkan ia dengan pandangan mata. Jadi berkijip-kijip. Nah, jadi rukunya bilanya ruku berkijip, bilanya itidal buka pulang. Karena bilanya sujud berpijim pulang. Soalnya cucu melihat buka cucu. Nah, ajar kai beberapa jam bercalak sidin jar. Padahal sidin sembahyang sidin. Nah, fa'in ajaza ajra af'ala salati ala qalbi. Maka jika lemah juanya matanya kada lagi juga sudah jar. Berpajam aja lagi mata atau berbencalaknya lagi, maka menjalankan ia akan gawian sembahyang itu di dalam hatinya. Dalam hati lagi sembahyang. Nah, membayangkan nyanyi membaca Fatihah. Nya awam untung membaca Fatihah, nya kada juga untung bergerak, berarti dalam hati juga membaca Fatihahnya. Itu Bang, masih ada akalnya masih ada, nah masih hidup dan masih bakal, maka tetapnya sembahyang di dalam hati. Nah ini yang sembahyang dalam hati itulah, ya ada juga orang sehat aja, kamu sudah tadi dalam hati, karena kawa sehat dalam hati sembahyang, yang dalam hati sembahyang itu orang yang sudah parah benar sudah. Nah ini masih bakal lah, amun orang koma itu kan bakal lagi itu kan maksudnya kada bakal itu maksudnya orang kada sadar, itu lain kisahnya, itu ada sembahyangnya. Nah, wala yatruku sholata madama aqluhu sabitan, dan tidak boleh meninggalkan ia akan sembahyang selama akalnya masih ada. Bila akalnya masih ada, kada bolehnya meninggalkan sembahyang. Nah, habislah
Nah, wa fi ma'nal ajiz dikit lagi lah. Wa fi ma'nal ajizi man talhaqu masyaqqatun zahiratun bil qiyam kadawranir ra'si fi haqqi raqibis safinah. Dan semakna dengan orang yang lemah berdiri, orang yang dihubungi oleh kesulitan yang nampak. Sulit yang nampak dengan berdiri. Lah seperti berputarnya kepala pada hak orang yang mengendarai kapal. Jadi boleh berkapal, pusing kepalanya putar-putar. Nah, itu kan kalau berdiri berarti boleh berduduk habis dah. Ya kita aman naflu falahu ayyusalliyahu qa'idan aw muttaji'an. Nah, ingat adapun sembahyang sunat maka boleh baginya bahwa sembahyang ia berduduk boleh dan berhiring boleh juga sekalipun inya sanggup berdiri. Nah, sembahyang sunat boleh aja sembahyangnya berduduk sekalipun inya sanggup berdiri. Nah, cuma bilanya sanggup berdiri lalu sembayangannya berduduk separuh pahala. Tapi munnya memangnya kada kau berdiri lalu sembayang sunatnya berduduk full pahalanya. Tetap ya dasar kada kau berdiri. Nah, ini orangnya kau aja berdiri sembayang sunat berduduk. Nah, maka separuh pahala. Nah, habis kena rukun sembayang yang keempat membaca Fatihah. Allah Subhanahu wa taala alam halal ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma hdina bihudak wa ba'athna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Intahala biridha taqabbalallahu minkum. Sallallahu